Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak salam pergi meranat. Meranatnya di petang hari. Jawab salamnya kurang semangat. Jawab ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini nikmat, rahmat, kasih sayangnya masih Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat iman, Islam dan umur yang panjang. Coba tengok kiri kanan di panggung. Ada orang hilang. Mungkin ada saudara kita, keluarga kita, orang kampung kita ini yang tak bisa di tahun ini berjamaah tarawih lagi. Kenapa? Bukan sakit, bukan tak sempat, tetapi sudah di dalam kubur. Berarti kita harus bersyukur. Orang dalam kubur kita harus bersyukur. Berarti masih Allah berikan kesempatan. Kemudian sama-sama kita berselawat kepada Nabiullah Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya dan beliau dengan izin Allah memberikan syafaat kepada kita. Amin ya Rabb. Bapak Ibu kaum muslimin muslimah rahimahumullah, kami meminta izin sedikit waktu. Di malam pertama kemarin kami berniat untuk ke sini untuk menyampaikan pembukaan lah seperti itu. Kemarin itu sudah saya lihat sudah tempat di sini sholatnya, jadi saya untuk ke sana. Jadi malam kedua ini saya coba untuk memberikan sedikit pembukaan. Yang pertama sekali sudah saya sampaikan tadi, kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk tahun ini berRamadan ya. Yang kedua kalinya seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, ini tahun kedua kita mengadakan ceramah agama di masjid atau masjid dan musola, dan anak-anak kita yang mengisinya bukan ustaz-ustaz dari luar, tapi anak-anak kita ya, baik itu santri MBTA maupun santri rumah tahfiz. Tapi dengan izin Allah mereka sudah berani tampil. Kita hargai dulu, kita kasihlah dukungan dulu, mereka tampil. Elok tak elok itu nanti lah. Awak aja menonton tuh lebih bodoh meletek, dia merasa aku aja meletek. Itulah bahasa banyak pula. Udah yang baru belajar kan, tapi kita dukung anak kita itu. Dimana bagi mereka akan tampil kalau kita berikan dukungan. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat apa yang disampaikan anak-anak ini, walaupun mereka anak-anak, tetapi ada ilmu agama di situ. Katanya, janganlah engkau melihat siapa yang menyampaikannya, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Walaupun anak kecil, tetapi dia menyampaikan nasihat, kita terima. Gitu. Dan sebuah cerita yang mungkin saya ceritakan tahun lalu, bahwasanya ada setan ini mondar-mandir di pintu masjid. Kata Rasulullah, "Tak, setan ya. Ngapain kamu mondar-mandir dari tadi saya lihat?" Ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mondar-mandir di tepi depan masjid ini, saya ingin mengganggu orang yang sedang sholat, tapi saya takut dengan orang yang sedang tidur. Kalau bahasa apa? Kok bisa aneh, orang yang tidur ditakuti oleh setan. Ada apa gerangannya? Karena orang yang sedang sholat itu tidak tahu ilmu sholatnya, tidak tahu ilmu, tidak ada ilmunya. Tetapi orang yang sedang tidur adalah orang berilmu. Maka seandainya orang tidur ini bangun, maka gagallah saya. Berarti walaupun tidur orang berilmu itu,
ditakuti oleh setan. Makanya perlulah kita sedikit mendengar dari ceramah anak-anak ini, walaupun anak-anak, tapi disampaikan itu benar. Yang ketiga, bahwasanya ada kotak infak yang beredar ya, baik di masjid maupun di musola. Yang pertama sekali, kalau tidak ada kotak, mungkin kita tidak akan berpikir untuk berinfak. Ya Pak Bu, padahal amalan yang paling utama di bulan Ramadan ini salah satunya berinfak. Infak, sedekah yang paling utama kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya adalah sedekah di bulan Ramadan. Sedekah di hari Jumat sama dengan sedekah di hari Jumat di bulan Ramadan. Sedekah bulan Ramadan lebih utama daripada sedekah di bulan lain. Kalau bulan lain bapak-bapak, ibu-ibu, bahwasanya cuma satu misalnya pahalanya, tetapi bulan Ramadan ini bisa 10 bahkan beratus kali lipat. Nah, dan orang mati ataupun orang sakratul maut akan diperlihatkan pahala sedekahnya. Jadi ketika orang itu mau ajalnya, mereka itu ingin dihentikan sejenak. Ya Allah, Rabbi laila akhirtani ila ajalin qarib. Fa as-sadaqah. Wahai Rabb, wahai Allah, tolong tahan dulu kematian aku sejenak, agak 5 menit lah. Kata Allah, kenapa? Saya ingin bersedekah, bukan puasa, bukan sholat, bukan haji, bukan umroh, tetapi sedekah atau berinfak. Itu yang diinginkan orang mati dalam kubur sekarang ini ataupun sedang menghadapi ajal sakratul maut, tidak lain tapi ingin sedekah. Ternyata sedekah ini ada pintu surga khusus untuk orang sedekah, dan katakan orang yang dermawan pertama kali masuk surga, bukan orang lain. Yang kemudian dalam kubur yang menolong pertama kali adalah sedekah, bukan amalan lain. Itulah. Jadi kalau ada kotak infak, jangan lewat aja Pak Bu. Itulah tabungan abadi kita. Yang kita makan akan busuk, yang kita pakai akan lapuk. Harta yang kita kumpulkan akan dibagikan ke ahli waris. Kalau mereka ingat sekali setahun mereka bersedekah ke awak, nak berpuasa baru orang bersedekah untuk awak ingat dulu. Nah, tetapi awaklah sendiri yang beramal. Nah, itu intinya. Jadi yang ceramah ini bukan saya, sebenarnya nanti ada santri, nanti bisa mengantar saja. Itulah pesan. Kemudian utamakanlah sedekah yang sifatnya amal jariah yang mengalir. Kalau sedekah makanan Bapak Ibu, mohon maaf, itu berpahala. Sedekah nasi bungkus berpahala, tetapi setelah orang makan selesai pahalanya. Sholat kita selesai, habis sholat tarawih ini berpahala memang, tetapi tidak mengalir. Tapi ada amalan mengalir, yaitu kata Rasulullah ada 3 amalan. Yang pertama itu adalah sedekah jariah, membangun masjid, musola, sekolah-sekolah agama. Walaupun satu sak semen itu sampai kapan pun menggunakan masjid, musola atau rumah sekolah itu akan mengalir pahalanya. Itulah orang yang paling bahagia dunia, paling bahagia di akhirat, paling cerdas. Walaupun dia sedang mati, tetapi amalan tetap mengalir. Nah, tapi kalau sedekah yang lain tetap berpahala tetapi tidak mengalir. Itu saja untuk malam ini. Yang akan berceramah adalah salah satu santri kita, santri dari rumah Tafis Bayi dulu, yaitu Ananda Alfia, anak dari Bapak Suryadi ya. Alhamdulillah kemarin menang juara 1 nih, lomba ceramah di Tafis ya, versi penilaian juri. Tapi kan yang nonton sedikit, kalau ini kan banyak nonton tidak tahu kan. Nah, tapi kita coba saja, mudah-mudahan apa yang disampaikan anak kita nanti bermanfaat dan mereka pun bisa lebih baik tampil atau mentalnya lebih terlatih. Demikianlah, saya mohon maaf jika ada kekurangan, tidak ada maksud untuk menyinggung, menggurui Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu semua lebih tahu dari kami, cuman sekali setahun kita lebih inginkan. Nah, tidak perlu awak lebih tahu, tidak. Awak belajar-belajar Ibu, silakan.